Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan membahas tentang keamanan e-commerce, kelebihan dan kekurangan sistem e-commerce. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri Aulia Ahmad Suwardi sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Dini Andriani Nasution selaku pemateri kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ada Sultan Rasinasya selaku pemateri ketiga. Mungkin langsung saja kami akan membahas tentang materi. Baik, saya Aulia Ahmad Suwardi selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari e-commerce. Menurut Pradana dan kawan-kawan, elektronik e-commerce atau biasa disingkat e-commerce merupakan sebuah sistem atau paradigma baru dalam dunia bisnis. Paradigma ini telah berhasil menggeser paradigma tradisional commerce menjadi elektronik commerce dengan memanfaatkan teknologi. Menurut Pradana dan kawan-kawan, definisi e-commerce secara umum adalah proses membeli menjual baik dalam bentuk barang, jasa, ataupun informasi yang dilakukan melalui media internet. Adapun kendala yang terjadi di dalam e-commerce, yang pertama yaitu masih banyak orang yang belum paham mengenai pemanfaatan teknologi e-commerce. Kemudian yang kedua yaitu infrastruktur yang kurang memadai seperti komputer dan jaringan internet. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan informasi tersebut komputer yang digunakan harus terkoneksi dengan internet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan pada e-commerce. Sistem keamanan e-commerce adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Berikut ini terdapat dimensi dan metode yang digunakan pada keamanan e-commerce. Dimensi keamanan pada e-commerce adalah yang pertama autentikasi, yang kedua integritas, kemudian yang ketiga yaitu non-repudiation, kemudian yang keempat ada privasi, dan yang kelima ada keselamatan. Nah, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Dini Andriani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang metode dan mekanisme keamanan e-commerce. Selain itu, terdapat beberapa metode dan mekanisme yang dapat digunakan untuk memenuhi dimensi keamanan e-commerce. Di atas yaitu 1. Publish key infrastructure, 2. Ada publish key algoritma, 3. Ada digital signature, 4. Ada sertifikat digital, 5. Ada secret layer, dan 6. Ada transfer layer security, dan 7. Ada secret electronic transaction. Selanjutnya ada perlindungan penggunaan e-commerce di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah landasan hukum yang dapat dijadikan acuan apabila terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan fasilitas yang ada di internet, termasuk transaksi elektronik. Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronika di atas, ada beberapa peraturan atau perundangan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai payung hukum dan kegiatan bisnis e-commerce dan keamanan. Syarat-syaratnya perencanaan antara lain sebagai berikut. Pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keempat ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kelima ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumentasi Perusahaan, selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, serta Undang-Undang Peraturan lainnya yang terkait dengan kejahatan e-commerce. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sultan Rasinasya. Baiklah, saya selaku pemateri ketiga akan melanjutkan materi kami, yaitu mengenai tentang unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan. Dalam melakukan pembangunan, harus memiliki perencanaan yang matang dan mantap, agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dalam perencanaan pembangunan, tentunya ada unsur-unsur pokok yang harus dimiliki, yaitu seperti sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui lokus, mengerti, mengetahui, dan memahami kondisi umum daerah yang dijadikan sasaran pembangunan.
Yang kedua, memiliki visi dan misi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus tetap fokus, sehingga harus bersandar pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, mengenai untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu harus dilakukan. Baiklah, selanjutnya. Yang ketiga, mempunyai sasaran dan target pembangunan, seperti mengetahui tindakan nyata yang akan dilakukan serta jangka waktu yang dibutuhkan dari tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, memiliki strategi pembangunan, yaitu bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara kronologis serta mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dengan tepat dan terarah. Berikut merupakan contoh strategi pembangunan seperti strategi menyeluruh dan strategi parsial, strategi fokus, dan strategi campuran. Dan saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu mengenai tentang keuntungan dan kerugian e-commerce bagi pembeli dan penjual. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan keuntungan dan kerugian bagi pembeli. Nah, jadi keuntungannya ialah lebih cepat atau nyaman dalam pembelian, dan pilihan produk atau layanan terus ditingkatkan. Memiliki akses yang lebih banyak terhadap informasi, dapat memperbaiki harga, atau bisa disebut pasar yang lebih kompetitif, dapat melakukan umpan balik terhadap supplier, vendor, dan biro iklan, metode pembelian yang lebih mudah dan atau bisa disebut cepat, meningkatkan tingkat ketersediaan pelayanan konsumen, dan terakhir meningkatkan kepercayaan. Nah, itu tadi keuntungannya. Dan kerugiannya, masalah keamanan. Pembeli tidak semuanya mempergunakan teknologi yang sama, masalah hukum atau aspek legal, bukan pengalaman belanja di dunia nyata. Tidak semua orang memiliki akses terhadap internet. Kemungkinan informasi yang melimpah. Konsumen takut terhadap penjual yang belum diketahui atau dikenal. Akses bukan hal yang mudah bagi pemula. Nah, berikut adalah keuntungan dan kerugian bagi penjual. Nah, ini bagian keuntungannya ialah manajemen informasi atau komunikasi yang lebih baik, peningkatan level layanan dapat tersedia, kemampuan untuk menyediakan layanan konsumen yang lebih baik, meningkatkan daya saing, mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan, mengurangi siklus waktu, sedikit hambatan dalam penerapan metode penjualan. Semua perusahaan dapat berkompetisi pada level yang sama. Dan kerugian bagi penjual ialah organisasi atau manajer butuh untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi informasi, permasalahan dengan perkembangan web yang jelek, masalah hukum atau aspek legal. Informasi yang dikirim oleh supplier dapat diganggu oleh hacker. Merek dagang atau kepercayaan menjadi hal yang utama. Kompetisi yang ketat bagi supplier atau vendor. Biaya implementasi atau advertensi dapat menjadi tinggi. Tidak cukup metode untuk pembayaran. Baiklah, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.